Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Negara bagian Dongyu di selatan langit memiliki sebuah provinsi kecil bernama Provinsi Ning, berbatasan dengan Provinsi Chang yang berisi lembah Devilval. Provinsi Ning dipisahkan dari Provinsi Chang oleh pegunungan tak berujung dan sebagian besar terdiri dari gurun, pohon dan sungai yang jarang ditemukan. Hanya ada sedikit urat roh yang ditemukan di seluruh, yang menyebabkan hanya beberapa klan pembudidaya kecil yang bertahan di sana. Tapi itu juga gratis, karena tidak ada faksi besar yang memperebutkan tanah itu. Di barat daya Provinsi Ning, ada pegunungan dengan nama Pegunungan Skala Roh di mana salah satu dari banyak vena roh berada. Pegunungan itu sendiri hanya membentang 50 km dan urat rohnya. Gunung tertinggi dari Pegunungan Skala Roh dan dua gunung kecilnya adalah tempat beberapa pembudidaya dengan enggan tinggal. Mengingat luasnya yang kecil, ketiga puncak gunung ini dibagi di antara tiga klan pembudidaya, klan Huang, Li, dan Wang. Klan ini semuanya kecil dan baru. Bahkan yang terkuat di antara mereka, klan Huang, paling banyak memiliki dua kultivator pendirian yayasan. Murid-murid sekte mereka hanyalah pembudidaya kondensasi Qi, dengan mayoritas hanya berada di lapisan keempat. Beberapa ribu anggota klan yang tidak memiliki akar roh, tidak punya pilihan untuk menetap di sekitar pegunungan timbangan roh. Ketiga klan itu tidak hanya dekat jaraknya, tetapi hubungan mereka juga bersahabat. Dalam 100 tahun terakhir, banyak murid di tiga klan bahkan menikah satu sama lain, membentuk ikatan yang lebih dalam. Jika seseorang menyelidiki lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa meskipun urat roh gunung skala roh sedikit, ada mata air roh di puncak gunung utama. Sementara mata air itu tidak setara dengan seperti sumur roh, itu sangat berguna. Ketika mata airnya dicampur dengan ramuan spiritual, seseorang dapat membuat teh roh yang dapat membersihkan sumsum murid di tingkat lapisan ke-6 Qi kondensasi. Dan di bawahnya, menguntungkan kultivasi mereka di masa depan. Meskipun ketiga klan tahu bahwa ini bukan area yang baik untuk bercocok tanam, mata air adalah alasan utama mengapa mereka dengan enggan tetap tinggal. Dan meskipun mata air roh memiliki efek ajaib, air hanya akan mengalir dari mata air beberapa hari setiap tahun, hampir tidak cukup untuk digunakan klan. Tetua klan mengambil keputusan untuk menutup mata air dan membukanya setiap 10 tahun sekali. Jumlah air yang terakumulasi selama rentang waktu 10 tahun cukup untuk digunakan oleh ketiga klan. Klan akan menerima murid setiap 10 tahun sekali agar air tidak terbuang sia-sia. Tiga klan tidak punya pilihan selain mengikat roh kecil ini dengan baik dan menjaganya, membukanya setiap 10 tahun untuk digunakan murid-murid muda mereka. Suatu hari, di puncak Gunung Sisik Roh, upacara akbar untuk membuka mata air sedang dilakukan. Di depan tebing hitam setinggi 3 meter, ada beberapa puluh murid dari masing-masing klan berbaris, melihat sekeliling dengan penuh semangat. Yang tertua di antara para murid berusia akhir belasan tahun dan yang termuda di antara mereka baru berusia 11 atau 12 tahun. Para pembudidaya muda yang paling kuat ini berada di lapisan keempat kondensasi Qi, tetapi mayoritas dari mereka hanya berada di lapisan pertama atau kedua. Di bagian paling depan, ada selusin pembudidaya yang lebih tua di lapisan ke-10 Qi kondensasi dan di atasnya. Berdiri di tengah mereka adalah tiga lelaki tua, dua di tahap awal pendirian yayasan dan satu di pertengahan tahap pendirian yayasan. Lusinan pembudidaya ini masing-masing memegang bendera mantra di depan dinding batu dan terus melantunkan, melarutkan formasi mantra yang menyegel mata air. Ada 8 jimat pembatas yang ditempelkan di dinding batu, masing-masing berdenyut dengan cahaya warna-warni. Di bawah bimbingan ketiga lelaki tua itu, selusin pembudidaya mempercepat mantra, dan lelaki tua itu kemudian mengibarkan bendera mantra mereka. Sesaat kemudian, ketiga lelaki tua itu secara bersamaan mengangkat salah satu tangan,
dan menembakkan segel mantra, menelan dinding dalam cahaya dan melepaskan jimat di dinding. Pada saat itu, para murid yang memegang kotak giok dengan cepat bergegas dan dengan hati-hati menyingkirkan jimat roh sebelum segera mundur. Jimat pembatasan ini adalah harta langka bagi klan kecil dan mereka tidak ingin kehilangannya. Tanpa jimat pembatas yang mengikat dinding gunung, cahaya putih bersinar dan mulai bergetar. 3 lelaki tua yang berdiri di depan secara bersamaan mengibarkan bendera mantra, dan seberkas cahaya terbang keluar dari titik bendera, masing-masing menghilang dalam cahaya putih. Dinding batu itu bergetar hebat dan tanah mulai bergetar. Dinding batu terbuka dengan terbelah di tengah, memperlihatkan celah selebar 30 meter. Murid-murid muda dari 3 klan secara luas membuka mata mereka dan fokus pada apa yang ada di dalamnya. Karena ketiga klan semuanya memandang roh ini dengan baik sebagai harta karun, seorang murid biasa mungkin hanya akan melihat roh yang sebenarnya muncul sekali seumur hidup mereka, jadi murid-murid ini tidak ingin melewatkannya. Tapi sejujurnya, setiap anak dari klan dapat dengan jelas menggambarkan penampilan mata air roh. Ada kolam selebar 3 meter yang diukir dari balok besar batu giok putih yang terhampar sedalam 30 meter ke dalam gua. Sekilas, kolam mata air yang setengah terisi itu benar-benar murni, tetapi yang lebih menonjol darinya adalah aroma yang tak terlukiskan yang menenangkan tubuh dan menyegarkan jiwa. Keributan muncul dari para murid muda, tetapi ketika lelaki tua pucat tak berambut itu berbalik, dia segera membungkam mereka dengan tatapan tajam. Dia adalah tetua Huang Klan, Huang Yuanming, seorang kultivator yayasan pendirian menengah. Dia bisa dianggap sebagai kultivator pertama dari Gunung Roh Spirit Scales, tidak hanya rasa hormat pada murid-murid klannya sendiri, tetapi juga para murid dari klan Wang dan Li. Pria tua berjubah abu-abu di sampingnya melihat ini dan dengan gembira, berkata dengan mata menyipit, "Hehe. Pengaruh kakak Huang cukup efektif. Anda telah membuat anak-anak muda itu patuh." Orang tua berjubah biru ketiga menambahkan dengan nada kekaguman, "Tentu saja. Kultivasi kakak Huang telah mencapai pertengahan tahap pendirian yayasan. Mungkin dia masih bisa mencapai tahap yayasan pendirian akhir." Huang Yuanming terkekeh. "Kalian adik-adik pasti bercanda. Jika masih ada kesempatan untuk memajukan kultivasi saya di usia saya lebih suka memberikannya kepada junior kami. Ayo cepat menyeduh teh untuk anak-anak muda itu. Tampaknya ada lebih banyak mata air di sini daripada di masa lalu." 2 klan lainnya lebih rendah dari klan Huang dan hanya mampu meningkatkan pembudidaya yayasan pendirian mereka sendiri. Kedua pembudidaya ini sudah lama berteman dengan penatua Huang. Kedua lelaki tua itu tersenyum dan tidak menyebutkan masalah itu lebih lanjut. Kemudian mereka mulai memerintahkan para murid yang ditugaskan untuk maju dan mulai menyeduh teh mereka. 2 murid kemudian melangkah maju dari masing-masing klan dan mereka langsung menuju ke kolam. Namun sebelum mereka tiba, pemandangan yang mencengangkan tiba-tiba terjadi. Guntur tiba-tiba terdengar 10 meter di atas kolam dan cahaya pelangi berkedip-kedip dengan liar, menghasilkan bola cahaya hitam. Bola hitam legam anehnya berderak dan mulai berubah bentuk untuk menciptakan robekan spasial setinggi 3 meter. Kemudian siluet muncul dari cahaya pelangi dan jatuh ke dalam kolam batu giok. Setelah itu, sobekan spasial menjadi kabur sebelum menghilang tanpa jejak. Saat siluet itu jatuh ke kolam, dia berteriak dan segera berdiri. Semua pembudidaya yang hadir menyaksikan ini dengan ekspresi aneh. Bahkan Huang Yuanming, pemimpin para pembudidaya, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Siluetnya adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah sarjana biru. Dia terkejut menemukan telah jatuh di depan begitu banyak pembudidaya. Setelah beberapa saat merasa malu, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya biru dan jubahnya yang basah kuyup tiba-tiba mengering dan mengeluarkan uap. Han Li tampak melangkah ke udara dan melayang di atas air. Setelah itu,
Pandangannya beralih ke kultivator paling kuat yang hadir, Huang Yuanming, dan bertanya, di mana tempat ini? Apakah saya masih di negara bagian Dongyu? Huang Yuanming telah menyapu indera spiritual melewati Han Li, dan menemukan bahwa itu sangat dalam. Ini dengan jelas menggambarkan bahwa dia setidaknya adalah seorang kultivator tahap formasi inti. Karena takut menyinggung perasaannya, dia membungkuk dalam-dalam dan menjawab dengan hati-hati, ini adalah negara bagian provinsi Ningdongyu. Bolehkah saya tahu nama Anda yang terhormat, senior? Kedua pembudidaya itu juga merasakan kultivasi Han Li yang tak terduga dan juga terkejut, buru-buru membungkuk dengan senyum hormat. Han Li berkedip karena terkejut dan bergumam, Provinsi Ning. Dia kemudian memasang ekspresi termenung. Setelah 27 tahun dari pertempuran di lembah Devil Fall, Han Li akhirnya melarikan diri dari reruntuhan Taman Spirit Ether. Saat Huang Yuanming dan pembudidaya lainnya dengan penuh perhatian menghadap Han Li, mereka melihat ke arah kolam. Setelah Han Li jatuh ke mata air roh yang setengah terisi, sebagian besar airnya telah tersebar, hanya menyisakan sedikit lapisan. Ketiga lelaki tua itu merasa sangat sakit hati atas hal ini, tetapi yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum paksa di depan kultivator yang dalam ini, untuk menghindari mereka semua menemui bencana. Begitu Han Li menguapkan air, dia mencium aroma aneh air itu, dia tanpa sadar melihatnya saat dia merenung. Pandangan sekilas Han Li menyebabkan ketiga lelaki tua itu merasa sangat khawatir. Mereka bertiga telah menjaga mata air roh selama bertahun-tahun. Jika pembudidaya ini menyukainya, yang bisa mereka lakukan hanyalah menawarkannya tanpa perlawanan. Han Li mengalihkan pandangannya melewati mata air dan tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia menoleh ketiga lelaki tua itu dan berkata, sudah lama sekali sejak terakhir kali saya muncul, dan saya tidak terbiasa dengan peristiwa baru-baru ini di selatan surgawi. Bisakah Anda rekan Daois memberi tahu saya apa yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir? Merasa sangat lega karena Han Li tidak begitu tertarik pada mata air roh, Huang Yuanming dengan hormat menjawab, tentu saja bisa, senior. Jika senior tidak keberatan, junior ini ingin mengundang Anda ke aula kami untuk minum teh sambil saya jelaskan. Saya akan menjawab semua pertanyaan senior sejauh yang saya ketahui. Kedua lelaki tua di sampingnya juga menghela napas lega. Han Li melirik beberapa pembudidaya muda di kejauhan dan setelah berpikir sejenak, dia mengangguk, tidak apa-apa. Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan. Aku harus mengganggu kalian bertiga. Mengganggu? Tidak. Ini adalah kehormatan Huang klan kami untuk menyambut ahli yang begitu terhormat. Huang Yuanming senang dan menjawab sambil tersenyum. Kemudian dia memberi perintah kepada beberapa muridnya. Mereka buru-buru terbang kembali untuk menghindari pelanggaran karena persiapan yang tidak memadai. Setelah itu, dia secara pribadi memimpin jalan ke sebuah paviliun di tengah gunung. Adapun dua lelaki tua lainnya, mereka memberikan perintah kepada klan mereka dan mereka buru-buru berangkat ke paviliun. Tiga klanmu semuanya tinggal di sini. Jarang sekali. Dalam perjalanan ke sana, Han Li mengajukan beberapa pertanyaan tentang keadaan umum ketiga lelaki tua itu dan cukup terkejut. Senior pasti bercanda. Kita semua ada di sini karena tidak ada tempat lain untuk membangun diri kita sendiri, kita terjebak. Huang Yuanming menjawab dengan senyum pahit. Saya melihat bahwa murid-murid muda dari klan Anda memiliki sedikit bakat. Mengapa Anda tidak membawa mereka ke sekte besar dunia kultivasi? Han Li bertanya dengan ekspresi ingin tahu. Meskipun mereka mungkin tidak bisa menjadi murid dalam, murid urusan luar tentu saja mungkin. Senior mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi meskipun banyak sekte kultivasi di negara bagian Dongyu, mayoritas dari mereka secara teratur menerima murid dari klan kultivator atau hanya melakukan kontrol atas beberapa klan. Karena kami hanya klan kecil, kami tidak memenuhi syarat untuk menarik perhatian mereka.
Bahkan jika klan kita memiliki beberapa murid yang luar biasa, aku tidak berani membiarkan mereka masuk sekte. Mereka harus tetap berada di klan untuk meningkatkan prestise kita. Huang Yuanming menawarkan Han Li penjelasan dengan ekspresi tak berdaya. Tetua klan ini pasti akan berada satu tingkat di atas kultivasi mereka saat ini, jika mereka bergabung dengan sekte besar, tapi itu berarti meninggalkan klan mereka. Han Li berkedip dan mengangguk. Dia tidak berbicara lebih jauh tentang masalah itu karena mereka segera mendekati sekelompok bangunan. Huang Yuanming memimpin Han Li ke gedung tertinggi. Sesaat kemudian, mereka tiba di pintu masuk paviliun di mana ada dua baris murid perempuan muda yang dengan hormat menunggu mereka. Saat ketiga tetua klan memimpin Han Li ke paviliun, Huang Yuanming berkata, "Senior, silakan masuk. Sementara Gunung Spirit Scales, kami tidak menghasilkan obat-obatan atau buah-buahan roh, kami memiliki teh yang layak. Kami punya cukup untuk beberapa cangkir." Han Li mengikuti mereka ke dalam. Aula itu tidak besar dan lebarnya hanya sekitar 100 meter, tapi itu sudah lebih dari cukup mengingat itu milik klan kecil. Di bawah tatapan hormat mereka, Han Li dengan tenang duduk sementara ketiga lelaki tua itu tetap berdiri. Mereka tidak berani menempatkan diri pada level yang sama dengan Han Li. Karena kultivasi mereka jauh lebih rendah, Han Li tidak repot-repot menolak karena kesopanan. Pada saat itu, seorang murid wanita cantik membawa nampan berisi teh dan meletakkan cangkir di depan Han Li, sebelum dengan hati-hati menarik diri. Han Li dengan santai memegang cangkir di tangannya dan menyesapnya. Tehnya terasa pahit pada awalnya, tetapi aroma aneh segera menyebar ke seluruh mulutnya. Tidak buruk, ini benar-benar teh langka. Mulut Han Li membentuk senyuman aneh dan dia mengucapkan kata pujian. Kultivasi senior sangat dalam dan tak terukur, tapi wajahmu tidak familiar. Apakah senior bukan seorang kultivator dari negara bagian Dongyu? Pria tua gemuk itu berkata, "Tidak, saya bukan dari sini. Tidak perlu bagi Anda untuk khawatir. Setelah saya mengajukan beberapa pertanyaan, saya akan segera berangkat. Saya tidak akan tinggal di sini dan membuat segalanya menjadi sulit." Han Li tidak berniat menyebutkan namanya. Dia hanya melirik pria tua montok itu dan tersenyum misterius. Dengan waspada, Huang Yuanming buru-buru berbicara dengan ekspresi yang berubah, "Senior terlalu perhatian. Kami sangat beruntung telah bertemu dengan senior, kami tidak berani mengusir Anda dengan tidak hormat." Han Li melirik Huang Yuanming dan melambaikan tangannya. "Tidak apa-apa, saya sudah tahu ketakutan dan antisipasi yang Anda miliki sebagai pembudidaya tingkat rendah terhadap saya. Selama Anda menjawab pertanyaan saya untuk kepuasan saya tidak keberatan memberi Anda beberapa keuntungan. Lagi pula, kita bisa dianggap sebagai takdir setelah kita bertemu." Ketika Huang Yuanming mendengar ini, dia senang dan berbicara dengan nada hormat yang lebih dalam, "Jika senior memiliki sesuatu dalam pikirannya, silakan bertanya. Meskipun klan kami tidak besar, kami menerima berita cukup cepat. Jawaban kami akan memuaskan senior." Han Li tersenyum. Meskipun dia menganggap mereka tidak akan berbohong bahkan jika dia tidak menawarkan hadiah apapun, mereka pasti akan menjawab dengan kemampuan terbaik mereka jika dia melakukannya. Mereka kemungkinan besar akan mengambil inisiatif untuk memberikan detail yang lebih tepat. Han Li melirik ketiganya dan dengan tenang berkata, "Karena kamu sangat dekat dengan Provinsi Chang, kamu harus tahu sedikit tentang para pembudidaya yang memasuki lembah Devil Fall terakhir kali dibuka. Bisakah Anda memberi tahu saya tentang apa yang terjadi?" "Lembah Devil Fall, ya, kami mengetahuinya." Ketika Huang Yuanming mendengar Han Li, dia agak bingung tetapi segera menjawab. Dia kemudian mengingat informasi yang sesuai dan melaporkan, lebih dari 20 tahun yang lalu, sejumlah besar pembudidaya memasuki lembah Devil Fall, untuk mencari harta karun. Karena sekte roh hantu menemukan metode yang aman untuk memasuki lembah,
beberapa ratus pembudidaya formasi inti dan puluhan pembudidaya Naschen Sol masuk untuk mencari harta pembudidaya kuno. Namun, lembah Devil Fall benar-benar berbahaya. Mayoritas kultivator yang memasuki lembah binasa karena batasan dan robekan spasial yang ada. Kurang dari setengah dari kultivator ini dapat kembali hidup. Dan yang lebih mengerikan adalah bagaimana kelompok kultivator sekte roh hantu berhasil melepaskan dua iblis dari zaman kuno yang mampu memakan jiwa baru lahir, mengakibatkan kematian master sekte roh hantu. Kedua iblis ini sangat tangguh. Menurut mereka yang hadir, para kultivator Naschen Sol yang memasuki kedalaman lembah bersatu melawan iblis dalam pertempuran besar. Bahkan dengan senior Wei Wuya dan Moulan Divine Sage melawannya, mereka hanya mampu membunuh salah satu dari mereka. Iblis lainnya masih berhasil melarikan diri. Ada banyak kultivator yang tewas dalam pertempuran, termasuk banyak senior terkenal. Namun, lembah Devil Fall layak disebut sebagai kuburan kultivator kuno. Saya mendengar bahwa mereka yang berhasil keluar hidup-hidup keluar dengan panen yang cukup banyak. Bahkan ada yang menemukan pil obat yang memperpanjang umurnya atau menerobos kemacetannya, membangkitkan banyak kegembiraan di dunia kultivasi pada saat itu. Setelah itu, banyak kultivator menjadi iri dan menggunakan formasi transportasi sekte roh hantu untuk memasuki lembah Devil Fall meskipun fakta bahwa air mata spasial sekarang tidak stabil lagi. Tak satu pun dari para kultivator ini yang muncul, membuat kultivator lain ketakutan untuk mencoba. Sekarang, Devil Fall Valley sekali lagi adalah area terlarang yang tidak ada yang berani masuk. Kamu bilang ada iblis yang lolos dari lembah Devil Fall. Apa yang terjadi padanya? Hati Han Li menjadi berat dan ekspresinya menjadi suram. Aku akan memberitahumu tentang iblis bahkan jika kamu tidak bertanya. Iblis itu sendiri adalah malapetaka yang melanda dunia kultivasi surgawi selatan. Ekspresi Huang Yuanming berubah cemberut. Han Li mengerutkan kening dan tetap diam, menunggunya melanjutkan. Awalnya ketika iblis melarikan diri, beberapa senior mengatakan bahwa iblis tidak dapat hidup lama di alam manusia kita, dan dia akan kembali ke asalnya setelah beberapa waktu. Akibatnya, tidak ada yang menganggapnya serius. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa iblis akan menyergap kultivator tingkat tinggi, dan mengkonsumsi jiwa baru lahir mereka untuk memulihkan kekuatannya. Dalam beberapa tahun singkat, 7 kultivator Naschen Sol telah jatuh kepadanya dan iblis belum kembali ke alamnya. Saat itulah para kultivator tahu bahwa iblis menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk memperpanjang masa tinggalnya di alam ini. Ketika ini terjadi, 3 kultivator besar surgawi selatan dan selusin senior yang dipilih secara khusus di pertengahan Naschen Sol mengorganisir pesta untuk memburu iblis. Namun, iblis itu sangat licik dan tidak ketemu. Iblis bahkan menyerang Moulan, memprovokasi mereka untuk mengirim sekelompok orang bijak untuk ikut berburu. Sejak saat itu, iblis tidak lagi dapat melarikan diri dari perburuan gabungan para kultivator dan Moulan. Namun, ini hanya membuat iblis menjadi lebih panik. Tidak hanya menyerang beberapa pembudidaya tingkat tinggi, tetapi bahkan mengejar banyak pembudidaya tingkat rendah. Di bulan berikutnya, terjadi pembantaian, menghancurkan puluhan klan budidaya dan beberapa sekte kecil. Tapi sesepuh sekte iblis yang sekarat dapat menggunakan teknik rahasia yang memungkinkan rombongan berburu untuk melacak iblis dan mengepungnya di negara bagian Fengdou. Saya mendengar bahwa kekuatan iblis telah pulih sepenuhnya, dan kultivasinya hampir mencapai tahap transformasi dewa. 2 kultivator besar surgawi selatan, dan 1 Moulan Divine Sage secara bersamaan melawan iblis dalam pertempuran yang berlangsung sepanjang hari dan mengubah Gunung Soulfall menjadi dataran datar. Tidak ada pembudidaya lain yang mampu mengambil bagian dalam pertempuran. Setelah itu dikatakan, Huang Yuanming berhenti dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut.